Liontin giok saya bersinar. Saya akan pergi. Di dalam liontin giok saya, itu benar-benar menyembunyikan ruang. Mendesis, ini dia. Saya benar-benar mengandalkan keinginan saya. Dia bisa mengontrol ruang di dalam liontin giok. Ruang itu berisi mata air dan tanah spiritual, benda-benda yang ditanam di luar angkasa. Ini makan 10 kali lebih cepat daripada di luar. Minum mata air spiritual secara langsung juga dapat memperkuat tubuh, menyembuhkan semua penyakit. Dengan hal-hal baik ini, tidak peduli seberapa parah bencana di luar, saya juga bisa hidup nyaman. Saudara Xiao Cheng. Saudara Xiao Cheng. Kakek akan selesai untuk. Ikutlah denganku dengan cepat. Namanya Shen Yutang. Dia adalah teman masa kecil saya. Kakeknya adalah seorang veteran perang perlawanan. Setelah terluka parah dan dipulangkan, dia mengadopsi saya, yang telah menjadi yatim piatu. Dia membesarkan saya dan Shen Yutang sendirian. Yutang, apa yang baru saja kamu katakan? Apa yang terjadi dengan kakek Shen? Kakek akan selesai untuk. Cepat dan pergi. Xiao Cheng. Kakek. Kakek, pelan-pelan. Xiao Cheng. Apa yang paling saya pedulikan? Ini Yutang. Jika Anda bersedia menikahi Yutang, saya bisa mengatakan saya bisa mati tanpa penyesalan. Kakek Shen. Saya bersedia menikahi Shen Yutang. Xiao Cheng. Saya akan mengambil Yutang. Aku telah mempercayakannya kepadamu. Pastikan untuk merawatnya dengan baik. Aku tidak boleh mengecewakannya. Jangan khawatir, kakek. Saya pasti akan merawat Yutang dengan baik. Xiao Cheng. Itu adalah senjata yang saya gunakan di medan perang. Masih ada 500 butir amunisi di dalam kotak. Aku akan menyerahkannya padamu. Tahun 1960-an kami jauh dari damai. Dengan itu, Anda juga memiliki senjata untuk membela diri. Kakek. Kakek, tanganmu sangat dingin. Yutang ketakutan. Yutang. Dia tidak menangis. Pergi. Subsidi martir kakek. Dia juga mengeluarkan semua pusaka keluarga dan barang antik. Anda dan Yutang. Setengah per orang. Di masa depan. Senang memiliki seseorang untuk diwaspadai. Cepat. Pergi dengan cepat. Baiklah. Kakek, aku akan segera pergi. Jangan khawatir. Kakek. 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 Saudara Xiao Cheng. Kakek pergi. Kakek pergi. Kakek benar-benar pergi. Kakek Shen. Daerah kami luas dan jarang penduduknya. Tidak aman. Sekarang, pada tahun 1960-an, itu semua tentang 5 orang yang pergi ke pedesaan. Saya berencana untuk mendapatkan beberapa hal penting. Kemudian dia memimpin Yutang. Pergi ke utara ke pedesaan. Kakek, jangan khawatir. Saya memiliki ruang darat yang sistematis. Setelah biji-bijian dipanen, mereka tidak hanya dapat memastikan makanan dan minuman, mereka bahkan bisa menjual biji-bijian mereka dan menghasilkan banyak uang. Biarkan Yutang menjalani kehidupan yang sejahtera. Saudara Xiao Cheng. Kamu adalah laki-lakiku. Sejumlah kecil subsidi yang ditinggalkan kakek. Dan barang antik. Anda mengambil semuanya. Mungkin hanya di era ini. Itu sebabnya ada gadis-gadis yang begitu sederhana dan jujur. Saudara Xiao Cheng. Ambillah. Saudara Xiao Cheng. Mulai sekarang, kamu adalah suamiku. Jangan berpikir 2 kali. Ngomong-ngomong, Saudara Xiao Cheng, kupon jatah yang disimpan kakek hampir kedaluarsa. Saya harus bergegas dan menggunakannya. Yutang, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saudara Xiao Cheng, kami akan pergi ke pedesaan besok. Anda harus menggunakan kupon jatah sekarang. Beli beberapa biji-bijian. Yutang, saya akan pergi sekarang. Ini adalah kesempatan bagus untuk membeli beberapa biji-bijian. Ditanam di ruang sistem. Ayo pergi. Bersatu dan bertarung. Halo, kamerat. Bawa 5 batang sabun.
5 jin gula merah. 10 kotak korek api. Sekantong biji jagung. Sekantong biji gandum. Sekantong biji padi. Kantong biji kacang. Biji kubis longgar. Sekantong biji semangka. Tambahkan beberapa pembalut menstruasi dan krim salju. Oh, tambahkan sedikit nasi dan tepung putih. Kamrat, suaramu sudah cukup. Tapi membeli begitu banyak barang, Anda juga membutuhkan banyak uang. Apakah Anda? Kamrat, dari mana Anda mendapatkan begitu banyak uang? Kami masih perlu melaporkannya di sini. Jika sumbernya tidak dilaporkan dengan jelas, koperasi pemasok dan pemasaran kami tidak dapat menjual kepada Anda. Oh, jadi itu subsidi. Kamrat, apakah Anda menginginkan hal lain? Oh, beri aku pancing dan umpan. Ham. Totalnya adalah 123,5 yuan. Baiklah. Terima kasih, Kamrat. Timbun persediaan di ruang lahan pertanian sistem terlebih dahulu. Menunggu untuk menangkap beberapa ikan mas besar untuk Yutang. Kemudian pergi ke ruang sistem dan tanam benih. Mengambil umpan. Ini adalah ikan mas besar, cukup untuk menyehatkan Yutang. Saya benar-benar ingin melihat seberapa besar Yutang akan tergoda. Saudara Xiao Cheng. Yutang benar-benar tidak berguna. Anda akhirnya menjadi ayah dan ibu. Mulai sekarang, saya pasti akan belajar memasak dengan baik. Layani perut saudara Xiao Cheng dengan baik. Yutang. Kesulitan tahun 1960-an. Anda sudah cukup. Saya di sini. Yutang hanya membutuhkannya. Bantu saja saya. Saudara Xiao Cheng, kamu seperti Yutang. Dia menanggung banyak kesulitan di tahun 1960-an. Saya masih harus belajar memasak. Biarkan saudara Xiao Cheng pergi. Saya menggigit hidangan yang saya buat. Saya akan sibuk dulu. Itu sepadan. Hanya Yutang yang tersisa. Perjalanan-perjalanan waktu ini sepadan. Tunggu sampai malam. Saya segera mulai menanam tanaman secara sistematis. Mengatakan Yutang tidak akan menderita. Yutang sama sekali tidak bisa menderita. Yutang. Sup ikan perlu direbus untuk waktu yang lama. Mengerti, saudara Xiao Cheng? Baiklah, manfaatkan momen ini. Buka ruang sistem untuk menanam tanaman. Mendesis. Ukuran ruang sistem saya. Bagaimana itu berbalik lagi? Kapan ini terjadi? Mengapa ruang penyimpanan saya juga kembali? Mungkinkah itu baru saja? Ruang sistem dilahap. Liontin Geopusaka keluarga kakek Shen. Itu ditingkatkan. Ternakku, domba-dombaku. Pohon buah-buahan saya semua telah kembali. Saudara Xiao Cheng selesai memasak sup ikan. Saya telah menyajikannya untuk Anda. Saudara Xiao Cheng memiliki sup ikan. Yutang, lihat dirimu. Masak sup ikan. Dia telah mengubah dirinya menjadi anak kucing kecil pada akhirnya. Saudara Xiao Cheng, makan sup ikan. Yutang langsung mandi. Baiklah. Sup ikan Yutang benar-benar segar. Ruang sistem benar-benar berkembang. Saya merasakannya. Mata air spiritual di dalam ruang sistem. Jamur ling dan ginseng dipelihara. Sepertinya saya perlu mencari tahu dengan hati-hati. Ruang sistem saya, bagaimana tepatnya peningkatannya? Apakah karena pewangian itu melekat di liontin batu giok anti itu ditingkatkan? Jika demikian,
Bisakah saya terus menyusui barang antik lainnya? Beberapa adalah liontin giok antik. Tingkatkan ruang sistem saya. Baiklah. Biarkan aku merasakan persediaan lagi. Daging sapi beku. Obat kaleng. Tepung beras. Telur, sayuran kering, buku. Tunggu, mereka semua ada di sini. Besok saya akan pergi ke pedesaan. Siapkan beberapa camilan. Jadi utang bisa memuaskan keinginannya. Pemuda berpendidikan. Saya dari komune Hongki kami. Sekretaris Jiang. Saya datang khusus untuk menjemput semua orang. Menghela nafas. Pemuda berpendidikan, semua orang. Komune kami. Sebuah traktor awalnya direncanakan datang jemput semua orang, tapi traktor itu mogok sementara. Kita hanya bisa berjalan kembali. Saudara Xiao Cheng. Seberapa jauh kita dari komune? Laporan kepada sekretaris. Kami lebih dari 10 km dari komune Hongki. Kami juga tidak bisa datang di malam hari. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sejauh ini, kami bahkan membawa barang bawaan kami. Bagaimana kita bisa sampai ke sana, sekretaris? Mengapa Anda tidak mengaturnya untuk kami? Wisma juga baik-baik saja. Setelah traktor diperbaiki, bisakah kita pergi ke komune lagi? Liu bertanggung jawab atas urusan. Lihatlah. Mengapa kita tidak mengeluarkan pemuda terdidik terlebih dahulu? Atur agar dia berada di wisma. Sekretaris, menata wisma tidak masalah. Tetapi bahkan jika kita berhasil sampai besok, Anda masih harus berjalan ke sana. Tidak ada yang tahu cara memperbaiki traktor ini. Pemuda berpendidikan, semua orang. Mari kita berjalan saja. Saya lelah di tengah jalan. Ayo menginap di wisma lagi. Traktor ini tidak bisa diperbaiki. Kita tidak bisa melakukannya. Itu tidak pernah mencapai komune. Bukankah itu? Laporan kepada sekretaris. Nama saya Xiao Cheng. Di mana traktornya? Bolehkah saya melihatnya? Xiao Cheng. Anda dapat memperbaiki traktor. Xiao Cheng Ge. Memperbaiki traktor. Anda tidak bisa membanggakannya. Bertanggung jawab. Jangan khawatir. Saya menonton sedikit di malam hari. Metode konstruksi dan perbaikan traktor. Itu bisa diperbaiki. Belajar seperti yang Anda lihat dan pelajari. Xiao Cheng. Anda tidak bercanda dengan semua orang, bukan? Laporan kepada sekretaris. Belajar dengan menonton dan belajar sekarang juga untuk memperbaiki traktor. Saya akan naik juga. Saya akan melakukannya juga. Sekretaris, saya bisa memperbaiki traktor. Selama alatnya lengkap. Saya 70 atau 80% yakin. Xiao Cheng. Anda tidak bercanda dengan semua orang. Apa yang Anda katakan benar. Sekretaris. Malam ini, mari kita miliki semua orang. Ayo menginap di wisma untuk bermalam dulu. Di malam hari, saya membaca beberapa buku perbaikan. Kemudian bisa diperbaiki. Oke, selama Anda bisa memperbaiki traktor. Saya melamar ke atasan. Letakkan traktor ini di komune Hongki. Sungguh. Menghela nafas. Premisnya adalah, Anda tidak bercanda dengan saya. Aku hanya bercanda denganmu. Yakinlah, sekretaris. Saya tidak pernah bercanda. Baiklah. Buku mekanis tentang perbaikan traktor. Saya ingat yang ada di ruang sistem. Ada barang yang disimpan di antara mereka. Saya tidak tahu komune. Apakah Anda membawa anggota kami di dalam tas bagasi, dikirim ke wisma? Semua barang anti kakek ada di dalamnya. Jika saja ada di sini. Saya juga bisa mencobanya. Ruang sistem saya. Apakah itu akan ditingkatkan? Lupakan saja. Saya akan mencarinya dulu. Buku tentang perbaikan traktor. Struktur traktor relatif sederhana. Lihatlah bukunya. Membandingkannya dengan labu yang dicat di atas sendok. Seharusnya tidak terlalu sulit. Baiklah. Jika bukan ini, lalu apa yang digambarkannya? Mengapa semuanya hanya komposisi? Bahkan tidak ada catatan narasi. Bagaimana saya bisa memperbaiki traktor seperti ini? Setidaknya jelaskan cara memperbaikinya. Ini memalukan, tidak terlalu. Oh sayang. Bagaimana saya bisa memperbaiki traktor seperti ini? Berjalan ke komune masih menjadi masalah kecil. Namun, bagaimana dengan laut yang saya banggakan? Kamrat Xiao Cheng, bagasi Anda telah dikirim ke komune. Silakan lihat. Baiklah. Kamrat Xiao Cheng, ini koper Anda. Silakan tanda tangani nama Anda di sini. Baiklah, terima kasih. Tidak tahu. Bisakah ruang sistem ditingkatkan? Mendesis. Ukuran ruang sistem saya. Bagaimana itu berbalik lagi? Kapan ini terjadi? Mengapa ruang penyimpanan saya juga kembali? Ruang sistem. Ini benar-benar berhasil. Tingkatkan dengan melahap barang antik.
Mode cerdas ruang sistem. Itu terlalu mengesankan. Sekarang, saya telah menguasai keterampilan perbaikan. Baunya luar biasa. Yutang. Apa yang membawa Anda ke sini? Saudara Xiao Cheng, saya tidak bisa tidur sendirian. Saya ingin datang dan berdesakan bersama Anda. Yutang ingin masuk denganku. Kemudian masuk saja. Saudara Xiao Cheng, Anda berbaring di luar, saya berbaring di dalam. Kita bisa masuk dan bermalam. Oh, jadi akulah yang mencemarinya. Ini hanya masalah meremas. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Saudara Xiao Cheng, apakah kamu tidak mau? Saudara Xiao Cheng, apakah kamu tidak mau? Ah, tidak. Saya bersedia. Saya pikir begitu. Yutang ingin menjalani kehidupan. Saudara Xiao Cheng, ini adalah wisma. Dan sebagainya. Mari kita tenang dulu. Apakah ini dianggap sebagai janji? Bagaimanapun, itu adalah wisma. Saudara Xiao Cheng. Saya sudah wanita Xiao Cheng. Jika Anda benar-benar tidak keberatan dengan wisma. Saya. Yang saya. Yutang itu. Ayo pergi. Mari kita tunggu sampai semuanya tenang. Saya tidur di lantai. Menghela nafas. Saudara Xiao Cheng. Udara dingin di tanah sangat berat. Tidak baik untuk pinggang. Saudara Xiao Cheng. Kami berdua tumbuh bersama. Kenapa saya tidak tahu? Anda tahu cara memperbaiki traktor. Saya tidak bisa menjamin 100% di siang hari. Tapi sekarang, saya menjamin 100%. Saya sudah membaca buku tentang perbaikan. Saya tahu itu. Saudara Xiao Cheng benar-benar mampu. Yutang itu. Saya lebih suka tidur di lantai. Saya takut pada diri saya sendiri. Hai. Sepertinya Anda naik kereta di siang hari. Itu karena gadis itu kelelahan. Tertidur begitu cepat. Tentu saja. Oh sayang. Kamu luar biasa, saudara Xiao Cheng. Xiao Cheng. Anda benar-benar memperbaiki traktor ini. Sekretaris cabang, Anda berbicara tentang traktor ini kemarin. Kembali ke komune Hongqi kami. Apakah itu masih dihitung? Sekretaris cabang, kita sekarang bisa mengendarai traktor. Kembali ke komune Hongqi. Sekretaris, ceritakan tentang diri Anda. Jika Anda mengatakannya, air tumpah keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Mungkin kita harus melamar atasan kita. Letakkan traktor ini. Itu dikembalikan ke komune Hongqi. Saya pikir itu baik-baik saja. Hai semuanya, dengarkan saya. Saya menepati janji saya. Mari kita kembali ke komune. Jadi saya melamar. Sekarang, mari kita lakukan. Membawa traktor kembali ke komune. Bagus, ayo pergi. Baiklah, semuanya. Ini adalah komune Hongqi kami. Sekarang saya mulai membaca daftarnya. Akomodasi akan diberikan kepada semua orang. Saudara Xiao Cheng, bagaimana jika kita akhirnya berpisah? Tidak apa-apa. Dengarkan Haozi. Ahem. Tunggu Sekretaris Jiang. Sekretaris, lihat tuan muda yang lembut dan rindu ini. Apa yang dapat mereka lakukan untuk membantu kita? Ya, Sekretaris. Komune kami tidak menginginkan pemalas. Sekretaris, jangan biarkan seorang pemuda yang tertinggal menyelinap ke rumah kami. Ransum keluarga kami sudah pelit. Tetapi mereka tidak dapat mendukung para pemuda terdidik ini. Anggota yang terhormat, pemuda terdidik ini pergi ke pedesaan. Ini adalah masalah utama bagi negara kita. Ini juga merupakan tugas politik. Bagaimana Anda bisa melawan? Ah. Itu dia. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Jika dia tidak memperbaiki traktor, kami tidak tahu berapa hari kami akan tertunda. Jika dia tidak memperbaiki traktor, kami tidak tahu berapa hari kami akan tertunda. Anda tidak tahu. Saya telah mengajukan aplikasi saya ke pihak berwenang. Letakkan traktor ini. Serahkan pada komune Hongqi kami. Baiklah. Kalian. Berhenti berbicara. Pemuda berpendidikan yang pergi ke pedesaan tidak ada gunanya. Tentang traktor. Kalian semua adalah berkat reputasi Xiao Cheng. Xiao Cheng bisa memperbaiki traktor. Itu bagus. Hehe. Adik laki-laki Xiao Cheng, desa keluarga Li kami. Setiap tahun, ini adalah brigade produksi canggih. Traktor yang dilamar oleh Sekretaris Jiang. Ketika saatnya tiba, kami pasti akan membaginya. Desa keluarga Li kami. Anda dapat memperbaiki traktor. Sungguh kebetulan. Datanglah ke desa Lijia kami. Hei, dari desa Lijia. Bagaimana Anda bisa mengkhianatinya ketika Anda mengatakan demikian ketika kita baru saja berkumpul? Bukan itu yang Anda katakan. Itu benar. Ini juga tidak mudah bagi pemuda terdidik. Bukankah ini tanggapan atas seruan nasional? Sekretaris Jiang, petugas Liu. Anda cukup mempublikasikan daftar secara langsung. Dengan siapa kita tinggal? Sekretaris Jiang, beritahu kami secara langsung. Xiao Cheng bisa ditugaskan ke brigade mana dia berada. Tidak ada hal lain yang penting. Izinkan saya melihatnya.
Xiao Cheng. Anda dan Kamrat Shen Yutang itu. Dia ditugaskan ke desa Zhaojia. Saudara Xiao Cheng, itu bagus. Kami telah dikelompokkan bersama. Sepertinya ini murah. Itu masih diambil oleh desa Zhaojia kami. Hei, sekretaris, jangan khawatir. Desa keluarga Zhao kami. Saya pasti akan merawatnya dengan baik. Kedua pemuda berpendidikan ini. Halo. Saya Zhao Dashun dari desa Zhaojia. Halo, Kamrat Shun. Kami adalah Xiao Cheng, Chen Yutang. Oh. Halo. Kamrat Xiao Cheng Shen. Ini adalah Brigade Desa Zhaojia, rumah Wang Guizi. Putra Bibi Wang, pemuda terdidik telah membawanya untuk Anda. Cepat datang ke sini. Menghela nafas. Dua pemuda berpendidikan. Bayar sewa terlebih dahulu. 1 bulan sebulan. Hei, Anda. Wah. Ruang sistem cerdas yang ditingkatkan. Ini mengesankan, sepenuhnya mengikuti pikiran dan kecerdasan Anda. Ah, Bibi Wang, Anda juga seorang revolusioner tua. Bagaimana mungkin Anda tidak memahami sedikit proporsi ini? Mereka adalah pemuda terdidik yang dikirim ke pedesaan. Bagaimana itu bisa langsung terjadi? Mereka hanya mengumpulkan sewa. Tepat. Masalah ini terserah komune. Anda menunggu itu. Chen Ziking Xiao Ziking, menabung cukup uang, kemudian bayar sewa. Saudara Xiao Cheng, saudara Xiao Cheng. Oh, saudara perempuan Yutang. Bibi Wang. Mari kita lakukan bersama selama 3 bulan. Iya benar. Itu tidak mahal, tidak perlu menunggu. Saya, pertama, berikan kepada Bibi Wang. Bayar sewa 1 tahun. Bibi Wang bergegas menangkapnya. Serius. Sejak awal, Anda menangkap wajah brigadir keluarga Zhao Anda. Semuanya hilang. Xiao Ziking itu. Ayo masuk dulu. Mari kita lihat rumah kita terlebih dahulu. Mari kita lihat rumah kita terlebih dahulu. Yutang. Masuk dan lihat. Hem. Ayo pergi. Agak sederhana, haha. Ini benar-benar belum sempurna. Tidak ada kabinet kombinasi yang layak. Dia juga tidak memiliki tempat tidur yang layak. Yutang pasti tidak akan terbiasa tinggal di sana di masa depan. Bibi. Apakah ada tempat terdekat yang menjual kayu? Xiao Ziking. Mengapa Anda bertanya tentang kayu? Oh, Kapten Zhao. Aku khawatir Yutang kita tidak akan terbiasa tinggal di sini. Jadi saya pikir saya akan mendapatkan beberapa perabotan untuk Yutang. Tempat tidur. Ada juga lemari kombinasi dan semacamnya. Saudara Xiao Cheng tidak membutuhkannya. Yutang tidak sehalus itu. Yutang. Jangan khawatir. Anda hidup dengan nyaman. Baru kemudian saya merasa nyaman. Xiao Ziking. Anda bahkan bisa memecahkan furnitur. Anda bahkan bisa memecahkan furnitur. Sedikit, bukan? Cukup untuk membuat beberapa furnitur. Belum. Malam, biarkan ruang sistem melahap 1 buku. Buku furnitur. Saya bisa melakukannya. Ya ampun, Xiao Ziking, lihatlah apa yang telah saya lakukan hari ini. Ini semua tentang membuat adegan. Saya hanya akan memberi Anda pengembalian dana. Bibi Wang, ini dia lagi, bukan? Tetap aman. Bukankah itu hanya memotong retret saya sendiri? Aduh. Kamar tidur saya di sebelah. Mereka juga tidak memiliki mesin tekstil. Xiao Ziking bertemu dengan tukang kayu. Bagaimana saya harus membuka mulut saya sekarang? Haha, ruang sistem pintar benar-benar hebat. Keahlian tukang kayu luban. Begitulah cara saya mempelajarinya. Saudara Xiao Cheng, apa yang Anda lihat? Oh, bukan apa-apa. Oh, bukan apa-apa. Saya hanya memikirkannya. Cara memberikannya kepada Yutang, menciptakan furnitur yang lebih nyaman. Saudara Xiao Cheng, ayo makan dulu. Setelah makan malam, aku akan membasuh kakimu. Kami baru saja menetap. Harus didahulukan. Istirahatlah yang baik. Ah, itu lebih seperti itu. Yutang, saya tidak memberikan ini kepada Anda. Makanan ringan disiapkan? Mengapa Anda tidak memakannya sendiri? Sebaliknya, dia memberi saya makanan. Mengapa Anda tidak memakannya sendiri? Sebaliknya, dia memberi saya makanan. Saudara Xiao Cheng, aku akan mengambilkanmu air cuci kaki. Yutang, saya bisa mencuci kaki saya sendiri. Duduk diam. Aku akan pergi mengambil air.
Saudara Xiao Cheng. Aku akan memberimu baskom air segar sebentar lagi. Hari ini memperbaiki traktor, berkeringat. Biarkan aku menyekat tubuhmu. Bersihkan tubuh Anda. Iya. Aku adalah wanitamu. Apa salahnya menyekat tubuh Anda? Hanya gadis di era ini. Itu sebabnya dia bisa begitu berpikiran tunggal untuk pria. Hei, aku akan melakukannya sendiri. Hei, aku akan melakukannya sendiri. Yutang. Menyekat tubuhnya. Saya akan melakukannya sendiri. Xiao Cheng itu. Anda menghapus diri Anda sendiri. Aku akan membuat kasur untukmu. Saudara Xiao Cheng. Tempat tidur ini sangat besar. Kami berdua. Anda bahkan bisa bertarung di atasnya. Kakak Yutang itu. Di dalam ruangan ini. Itu agak terlalu panas. Saya akan keluar. Menyekat tubuhnya. Besok, Yutang akan diberikan buat furnitur yang nyaman. Sekarang mati rasa. Karena dia tidak bisa melihatku. Saya hanya menyimpan biji-bijian yang disimpan, ditempatkan di ruang tanam. Saya akan pergi. Penanaman ruang sistem saya sangat cepat. Panen yang melimpah akan segera terjadi sekarang. 10%. 30%. 50%. 80%. Panen selesai. Penanaman selesai. Semua kecerdasan panen disimpan di ruang penyimpanan. Evolusi ruang sistem masih lebih baik. Besok, ketika kita membuat furnitur, aku akan bertanya pada Bibi Wang lagi. Mari kita lihat apakah kita bisa mendapatkan bantuan dari penduduk desa. Berburu beberapa barang lama dan semacamnya. Mungkin Anda dapat menemukan barang antik. Pergi memberi makan sistem saya. Menghela nafas. Dan itu bahkan tidak cukup untuk menetap. Sekarang sepertinya. Ada banyak hal yang harus diselesaikan. Saudara Xiao Cheng. Tempat tidur sudah diatur. Ayo pergi. Tidur dulu. Saudara Xiao Cheng. Anda benar-benar telah memikirkannya dengan matang malam ini. Itu adalah Yutang. Sudahkah Anda menjadi istri saudara laki-laki Xiao Cheng? Saudara Xiao Cheng. Bagaimana dengan saya? Mengapa saya berkeringat di sekujur tubuh? Apakah karena tadi malam terlalu berlebihan? Terlalu tidak terkendali. Yutang Mei Mei. Mengapa pergelangan tangan Anda begitu dingin? Itu tidak masuk akal. Karena mereka berusaha sekuat tenaga. Tubuh adik perempuan Yutang. Dia tidak bisa menangani semuanya sekaligus. Ayo pergi. Ruang sistem. Buku medis ruang penyimpanan pembelajaran cerdas. Ruang sistem pembelajaran. Di ruang penyimpanan, dalam buku medis. Yutang, datang. Biarkan aku mengambil denyut nadimu. Denyut nadi mengambang tidak stabil, api jantung yang berlebihan. Ini adalah sindrom defisiensi, panas internal dan dingin eksternal. Ini benar-benar salahku. Tadi malam, saya hanya fokus untuk melepaskan hormon, lupa menutup jendela. Kemarahan Yudang dilepaskan.
Sekali lagi, ia dilanda hawa dingin yang mengerikan. Hal ini menyebabkan kelelahan fisiknya. Anda hanya dapat mengandalkan ruang sistem mata air spiritual di dalam. Mata air spiritual dapat memelihara lingsi, ginseng. Ini memungkinkan seseorang untuk membersihkan sumsum dan menghilangkan esensi. Seharusnya bisa menyembuhkan Yutang. Datang. Yutang. Minum ini. Saudara Xiao Cheng. Air apa yang baru saja Anda berikan kepada saya untuk diminum? Bagaimana saya merasakan tubuh saya? Rasanya jauh lebih mudah sekarang. Tidak. Bukan apa-apa. Saudara Xiao Cheng. Betapa anehnya. Baru saja, saya jelas merasakan diri saya sendiri. Sepertinya dia baru saja jatuh sakit parah. Hasilnya. Itu baik-baik saja dalam sekejap. Ah. Saudara Xiao Cheng. Itu dilakukan dengan sangat cepat. Kamu gadis kecil. Baru saja. Itu benar-benar membuat saya takut. Siapa yang menakut-nakuti Anda? Bukankah itu semua karena saudara Xiao Cheng? Dia menggunakan seluruh kekuatannya tadi malam. Siapa yang menggunakan kekerasan sepanjang malam? Siapa yang menggunakan kekerasan sepanjang malam? Ah, Xiao Ziking. Anda benar-benar terampil. Benar-benar terampil dalam pertukangan. Dimainkan dengan baik. Xiao Ziking. Mungkinkah kabinet ini? Kamu bertarung dengan kekerasan sepanjang malam. Bibi Wang itu. Saya ingat. Apakah Anda tidak kehilangan alat tenun? Saya dapat membantu Anda menenun alat tenun. Bagaimana kalau kamu membantuku? Xiao Ziking, apa katamu? Bantu saya memutar alat tenun. Aku akan membantumu, aku akan membantumu. Bibi Wang. Bisakah Anda memobilisasi anggota komune? Siapa yang memiliki barang lama? Saya bersedia berdagang dengan makanan dan persediaan. Xiao Ziking. Apakah Anda masih menginginkan banyak barang lama? Mungkin cukup banyak. Tapi Anda masih harus melihatnya. Bagaimana kondisi barang lama? Oh. Ini mudah ditangani. Serahkan pada Bibi Muang. Baiklah. Setelah saya menggali tempat tidur untuk Yutang, aku akan membuatkanmu alat tenun. Baiklah. Saya pergi sekarang. Saudara Xiao Cheng. Yutang benar-benar beruntung. Saudara Xiao Cheng tahu cara memecahkan lemari. Dia juga tahu cara memperbaiki traktor. Dan kekuatannya kuat. Saudara Xiao Cheng minum air. Yutang sangat baik padaku. Saudara Xiao Cheng, kamu harus istirahat sebentar. Kami tidak terburu-buru membuat furnitur. Mengapa mendorong diri Anda begitu keras? Hari sudah larut. Saatnya membuat makan siang untuk Yutang kami. Yutang, tunggu saya di sini sebentar. Saudara Xiao Cheng, sekarang saya menyiapkan kejutan untuk Anda. Kejutan. Saudara Xiao Cheng, sungguh kejutan. Anda menunggu di sini. Misterius dan misterius. Kapten Zhao. Mengapa Anda berlari begitu cepat? Sesuatu yang harus dilakukan. Chen Ziking, saya datang untuk memberitahu Anda. Jangan berlarian akhir-akhir ini. Gunung di belakang desa kami. Binatang buas muncul. Mulai sekarang, kami tepat di kaki gunung. Memotong kayu dan mengumpulkan kayu bakar. Jangan mendekati kaki gunung. Di komune. Banyak anggota telah meninggal. Baiklah, saya masih harus memberitahu orang lain. Saya pergi dulu. Yutang. Lihat dirimu, saudara Xiao Cheng. Apa yang telah dilakukan untuk Anda? Saudara Xiao Cheng. Mari kita ambil kembali sayuran ini dan makan dengan tenang. Hidangan yang kaya dan lezat. Jika ada kerusakan lemari pakaian, para anggota pasti akan mengkritik kami. Cepat, saudara Xiao Cheng. Oh. Jantung Yudang berdebar di tenggorokannya. Yutang. Apakah ini kejutan yang Anda siapkan untuk saya? Saudara Xiao Cheng.
Yutang merasa lebih baik tinggal bersama saudara Xiao Cheng. Ini semakin menarik. Hari-hari kami benar-benar berjalan dengan baik. Mengejutkan dan mengasyikkan. Dan bahagia. Saudara Xiao Cheng sepertinya melakukan trik sulap. Jika Anda mengatakan ada daging, maka ada daging. Pada tahun 1960-an ini, siapa yang berani melakukannya secara terbuka, makan daging babi rebus di Xiao Zhao, itu ditemukan. Itu pasti melabeli mereka sebagai borjuasi kecil. Saudara Xiao Cheng, Yutang benar-benar diberkati. Saudara Xiao Cheng sama seperti Dewa Yutang. Apa yang hilang dari Yutang? Bahkan saudara Xiao Cheng bisa melakukannya. Yutang bergegas untuk memulihkan diri. Jangan hanya membual tentang kakakmu Xiao Cheng, isi perut Anda. Lebih baik dari apapun. Saudara Xiao Cheng, bagaimana Anda berpakaian? Saya masih ingin memberikannya kepada Bibi Wang. Menjalankan alat tenun, saya melihat tidak ada cukup kayu di rumah. Saya ingin pergi melihat gunung belakang. Dan gunung belakang tidak dapat dihilangkan. Saudara Xiao Cheng, dan tidak bisa meninggalkan gunung belakang. Ada binatang buas di gunung belakang. Ada binatang buas di gunung belakang. Kapten Zhao baru saja datang untuk memberitahu kami. Anggota tidak diperbolehkan mendaki gunung belakang. Saudara Xiao Cheng, dan gunung belakang tidak dapat dihilangkan. Berperilaku saja. Menemani Yutang di rumah, makan daging babi rebus dan nasi. Yutang baik-baik saja. Kamu lupa kakek. Apakah Anda memberi saya pistol itu? Dengan pistol itu, ya. Saya tidak takut pada binatang buas apapun. Itu tidak akan berhasil. Saudara Xiao Cheng tidak bisa pergi. Yutang takut pada binatang buas. Jangan khawatir. Binatang buas tidak setangguh saudaramu Xiao Cheng. Jika benar-benar ada binatang buas, itu akan jauh lebih baik. Saya masih ingin mencobanya. Sistem ruang pintar saya. Bisakah secara otomatis menembakkan pistol? Datang. Kakakmu Xiao Cheng. Aku akan memberimu sepotong daging babi rebus. Ngomong-ngomong, makan enak dan minum dengan baik. Di masa depan, Anda akan montok dan adil, membawa keberuntungan. Namun, tidak ada yang, tetapi. Yutang, tinggal di rumah dan bersenang-senanglah. Jika itu saudara laki-laki Anda Xiao Cheng, mereka benar-benar bertemu dengan beruang gunung. Dia menguliti beruang itu. Untuk adik perempuan Yutang, buat pakaian musim dingin. Yang ini cukup bagus. Itu saja. Ruang sistem. Pelajari buku catatan. Ruang sistem. Secara otomatis mencari ruang penyimpanan untuk buku catatan. Pembelajaran spasial sistem. Pembelajaran penerbangan secara sistematis. Ruang sistem. Pencatatan cerdas. Tentu saja. Pencatatan sangat cepat. Teman. Tunggu aku, Xiao Cheng, untuk mengambilnya. Benda-benda lama, barang antik. Beri Anda makan dengan baik. Biarkan saya mengembangkan Anda. Bantu saya. Tolong, tolong. Mengapa kelihatannya seperti itu? Suara sekretaris Jiang dan petugas Liu. Xiao Ziking, Xiao Ziking. Ada beruang, ada beruang. Wow, benar-benar ada beruang. Ruang sistem. Buku pembelajaran senjata api pintar. Ruang sistem. Mendeteksi buku senjata di ruang penyimpanan. Pegangan senapan sniper K-115 terdeteksi. Mulailah mempelajari buku senjata api. Buku belajar senjata luar angkasa sistem lengkap. Pemuatan peluru kontinu yang cerdas. Sistem penembakan ruang angkasa. Ah, untungnya saya berhasil. Jika tidak, itu memberi makan beruang hitam besar sampai kenyang. Sekretaris Jiang, petugas Liu. Beruang hitam besar itu sudah dijatuhkan olehku. Ah, itu masih bergerak. Mati. Benar-benar mati. Benarkah? Benar-benar mati. Seperti apa rasanya? Begitu terburu-buru. Respons fisiologis normal. Jika saya mati, tonton saja. Benar-benar mati. Dia benar-benar mati. Xiao Ziking, terima kasih. Saya tidak mati. Saya tidak dimakan oleh beruang hitam besar. Sekretaris Jiang, petugas Liu. Dengan cara ini, dengan cara ini. Di sana, Sekretaris Jiang, Liu Qianxi. Di sana. Sekretaris. Siapa yang membunuh beruang hitam besar itu? Itu adalah Xiao Cheng lagi. Saya datang untuk memotong kayu. Mendengar Sekretaris Jiang, Sekretaris Liu, meminta bantuan. Jadi dia datang dan menyelamatkan mereka. Oh tidak, itu membuatku takut setengah mati. Aku hampir mati sekarang. Apakah kamu percaya padaku? Sekretaris Jiang. Mengapa kalian semua naik gunung? Xiao Ziking. Kami di sini untuk menghilangkan bahaya komuna. Sekretaris Jiang dan Sekretaris Liu hendak buang air kecil. Kami berpisah. Xiao Ziking. Sekarang Anda telah menjadi pahlawan. Kabupaten harus memuji Anda. Bau macam apa ini? Apa yang Anda lihat? Tidak. Berhenti cepat dan sibukkan. Ayo pergi, 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 ayo pergi. Anggota yang terhormat. Xiao Cheng. Laki-laki. Dia mengambil beruang hitam dari gunung belakang, membunuhnya.
Baiklah. Kapten Zhao itu pergi ke kabupaten. Hadiahnya untuk Xiao Cheng, sepeda Dalian didorong. Baiklah. 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 Anggota yang terhormat, ini adalah kabupaten. Hadiah diberikan kepada saudara Xiao, sepeda Dalian. Semua orang saling menyemangati. Saudara Xiao Cheng, kamu luar biasa. Saudara Xiao Cheng, kamu adalah seorang pahlawan. Xiong, pria besar. Mari kita miliki Xiao Cheng dan saudara-saudaranya. Naik ke atas panggung dan ucapkan beberapa patah kata. Baiklah. Iya. Bagaimana saya bisa memberikan pidato seperti ini? Ruang sistem. Buku pidato ruang penyimpanan pembelajaran cerdas. Pembelajaran ruang sistem selesai. Ruang sistem. Mulai pidato Anda. Saya akan pergi. Ruang sistem mengontrol saya. Pemuda lokal Xiao Cheng. Hormati negara Hua kita. Hormati komun kami. Dan telah lama mengenal gunung belakang Xiong Wei. Membahayakan penduduk desa. Xiao Cheng kebetulan melihatnya. Dan menembak dan membunuh Wei Xiong. Dan dihormati secara luas. Merasa sangat malu dan diterima. Kami berharap semua pemuda terdidik akan dihormati. Mari kita saling menyemangati. Bersama-sama tempat sup emas kuil komunal. Baiklah. Xiao Cheng, kamu yang ini. Xiao Cheng dilakukan dengan baik. Sayang sekali bagi kami pemuda terdidik. Anda benar-benar kebanggaan kami. Kami semua bangga padamu. Tidak terlalu berlebihan. Itu hanya satu. Itu hanya pidato sederhana. Saudara Xiao Cheng, jangan rendah hati. Jangan rendah hati. Anda adalah yang terbaik. Saya bangga pada Anda. Kakak laki-laki dari ruang sistem. Kamu membuatku gugup. Hai semuanya. Izinkan saya membuat pengumuman. Bibi Wang itu berkata demikian. Xiao Cheng terampil dalam memalu furnitur. Dia hanya tahu cara memecahkan furnitur. Dilakukan dengan sangat baik. Sungguh, ada begitu banyak. Keluarga saya kebetulan membutuhkan kursi. Xiao Ziqing benar-benar luar biasa. Akan ada begitu banyak. Ya, mereka tidak hanya dapat memperbaiki traktor. Mereka bahkan merusak furnitur. Itu benar, itu benar. Xiao Ziqing kami melek huruf dan bela diri. Wen mampu membujuk massa dengan pidatonya. Wu mampu menyembelih beruang hitam dalam skala besar. Tapi itu benar-benar membawa banyak wajah kepada kami pemuda yang terdidik. Baiklah. Semuanya, tolong tenang. Tenang sejenak. Bibi Wang bermaksud. Izinkan saya memberitahu Anda semua. Lihatlah Xiao Ziqing. Bisakah Anda memberikannya kepada anggota kami? Atur furnitur. Ya. Bagaimana dengan anggota kami? Bantu Xiao Ziqing juga. Kumpulkan beberapa barang lama. Barang antik. Bibi Wang ini sangat mudah bergaul. Dia benar-benar menyuruh sekretaris partai memobilisasi massa. Dengan cara ini, ruang sistem saya. Bukankah itu cukup untuk melahap lebih banyak barang antik? Apakah sudah ditingkatkan? Xiao Ziqing. Baiklah. Semua rami untuk massa. Melayani rakyat. Xiao Ziqing, apa maksudmu dengan itu? Berjanji untuk membuat furnitur untuk semua orang. Semua orang. Xiao Ziqing. Berjanji untuk membuat furnitur untuk semua orang. Baiklah. Pria besar. Pergi dan ambil barang-barang lama Anda sendiri. Pindahkan ke sini. Pria besar, cepat dan ambil beberapa barang lama untuk Xiao Ziqing. Baiklah. Ayo pergi. Ayo pergi. Cepat. Sekretaris. Sekretaris. Cepat dan pergi. Semua orang telah pergi. Xiao Ziqing. Kemudian saya, pulanglah dan kumpulkan barang lama itu. Menghela nafas. Bisakah Anda membuatkan saya beberapa furnitur? Baiklah, silakan. Menghela nafas. Baiklah. Begitu banyak anggota yang membuat furnitur. Saya khawatir saya tidak akan bisa mengatasinya lagi. Sepertinya. Hanya masalah yang diperlukan. Ruang sistem berfungsi. Saudara Xiao Cheng. Begitu banyak anggota yang perlu membuat furnitur. Saya harus pulang. Anda perlu mencatat dan mencatat. Bantu saudara Xiao Cheng membuat rencana. Setiap hari. Hanya setengah hari usaha. Jika tidak, saudara Xiao Cheng akan membahayakan kesehatannya. Hai. Gadis-gadis dari tahun 1960-an masih lebih baik. Tidak seperti era saya datang. Wanita hanya tahu bagaimana memenangkan hati pria. Perlakukan mereka sebagai keledai tim produksi. Untuk menggiling tepung, yang dia tahu hanyalah memberi makan rumput dan menggerakkan cambuk. Yutang. Kamu sangat baik. Saudara Xiao Cheng. Anda menunggu di sini di komunitas. Saya akan segera kembali. Yutang. Jangan pergi, jangan pergi. Saudara Xiao Cheng. Para anggota akan segera kembali. Jika Anda tidak membuat rencana, saudara Xiao Cheng akan kelelahan. Yutang. Fokus saja untuk menjalani kehidupan yang santai. Lainnya, saya akan menyerahkannya kepada Anda, saudara Xiao Cheng, untuk mencari tahu. Yutang. Semua anggota telah kembali. Caeng, Caeng. Sepertinya cukup banyak. Ruang sistem akhirnya dapat ditingkatkan. Xiao Ziqing. Menghela nafas. Lihat nafas ini, bukankah itu besar? Bisakah itu dibuat menjadi furnitur? Xiao Ziqing. Bisakah Anda membantu saya melihatnya? Ini milik kami. Ini gelap gulita, gelang emas. Apakah itu dianggap sebagai barang lama, di bawah tempat tidur kami, bertahun-tahun yang lalu? Ini adalah gelang emas. Dilihat dari penampilannya, gelang emas ini. Setidaknya, itu harus menjadi tahun kering. Menghela nafas. Mudah-mudahan, ini benar. Dianggap sebagai barang lama. Ruang sistem. Kecerdasan melahap gelang giok.
Ding, kecerdasan sistem melahap. Gelang dinasti Song. Peningkatan otomatis. Apa yang dimaksud dengan kecerdasan AI? Datang, pria besar. Mari kita semua menyatukan barang antik. Taruh di sini. Baiklah. Yutang. Bantu saya menyingkirkan ini. Masukkan ke dalam kotak. Ding. Yi Xiaozi mendeteksi sekelilingnya. Barang antik asli. Tuan rumah memberi makan Ai Xiaozi. Meningkatkan daya komputasi. Ini mungkin. Itu bisa dilahap. Ai Xiaozi. Apakah Anda bisa membuat furnitur? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ding. Ai Xiaozi menciptakan furnitur dalam skala-skala. Itu 10.000 keping per detik. Ai Xiaozi. Sekarang, pesan saja sekumpulan furnitur. Membuat furnitur yang bagus. Simpan semuanya, di luar halaman Bibi Wang. Ding. Ai Xiaozi telah membuat furnitur yang bagus. Dan menimbunnya, di luar halaman Bibi Wang. Sekretaris. Dia. Apa yang dia lakukan? Saya juga tidak tahu. Tidak ada apa-apa di langit juga. Dia memesan sesuatu. Sekretaris Jiang. Bertanggung jawab atas urusan. Apa yang kalian semua lihat? Saudara Xiao Cheng. Saya melihat langit untuk waktu yang lama. Semuanya, mari kita lihat langit bersamamu. Mengapa Anda menatap langit? Apa yang ada di langit? Sekretaris Jiang. Liu Qianxi. Pria besar, dengarkan saya. Perabotan sudah disiapkan. Apakah Xiao Ziking sudah selesai membuat furnitur? Pria besar. Perabotan sudah disiapkan. Itu tepat di halaman saya. Semua orang, ikutlah denganku untuk mendapatkan beberapa furnitur. Baiklah. Ayo pergi. Saudara Xiao Cheng. Apakah furniturnya benar-benar selesai? Saya juga tidak tahu. Pokoknya, semuanya ditempatkan di halaman kami. Ayo pergi. Wah, Sekretaris Jiang, lihat. Wah, halaman penuh dengan furnitur baru. Itu benar, iya. Wah, furnitur ini sangat bagus. Oh sayang. Saudara Xiao Cheng, begitu banyak furnitur. Kami bahkan tidak bisa masuk. Iya, begitu banyak. Yi Xiaozi mengejutkanku sejenak. Xiao Ziking. Mesin jahit saya juga selesai. Selesai. Itu bagus. Sekretaris. Aku akan merepotkanmu. Bantu mendapatkan furnitur ini. Bagikan dengan penduduk desa. Menghela nafas. Baiklah. Yutang. Apakah Anda menyukai furnitur ini? Sangat indah. Saya sangat menyukainya. Saudara Xiao Cheng. Kamu sangat baik padaku. Selama Anda menyukainya, itu sudah cukup. Apa yang terjadi? Ding. Tuan rumah, jamur Lingzi dipelihara oleh mata air spiritual. Ginseng sudah matang. Apakah ini penyimpanan cerdas? Atau farmasi pintar? Ash, oh Ash. Anda benar-benar pintar. Semua hal baik dihancurkan olehmu. Ini tidak sama dengan mengambilnya. Minat Yudang. Apakah mereka membatalkannya juga? Saudara Xiao Cheng. Anda terlalu pelit. Ini tidak cukup. Yutang. Bagaimana kalau kamu menungguku sebentar? Saya tiba-tiba teringat. Saya telah menyiapkan kejutan untuk Anda. Kejutan? Kejutan apa? Xiao Cheng itu. Aku akan menunggumu di tempat tidur. Jika tidak ada kejutan, aku akan memberimu ketakutan. Obat-obatan pintar. Ding. Intelijen melengkapi daya tembak Xiao Ziking. Meningkatkan keinginan. Oh sayang, saya akan pergi. Saya tidak tahan lagi.
Ding. Tonik disuntikan sepenuhnya. Aai Xiaozi. Mengapa Anda tidak mengatakannya sebelumnya? Anda membuat tonik yang kuat. Sangat kembung, sangat membusung. Ya ampun, oh sayang. Wah, akhirnya, saya merasa jauh lebih nyaman. Ini adalah Ai Xiaozi. Apakah Anda mencoba menjebak saya? Siapa yang mampu membeli suplemen seperti itu? Saudara Xiao Cheng. Saya sudah selesai dengan tubuh saya. Saya telah berlarian sepanjang malam. Saudara Xiao Cheng, ikutlah denganku untuk mengejar tidur. Yutang Mei Mei. Mengapa saya merasa seperti Anda telah pulih sejak Anda pulih? Tubuh saya telah bertahan begitu banyak. Dia masih terlihat sangat bagus sekarang. Saya benar-benar berjuang untuk menerimanya. Tidak sama sekali. Tubuh saudara Xiao Cheng. Maka Anda perlu memberi makan diri dengan benar. Menghela nafas. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Yutang. Kembali ke kamar Anda dan mengejar tidur. Saya sangat kuat. Saya menghabiskan hari tanpa mengejar tidur. Saudara Xiao Cheng. Kembali dan mengejar tidur. Hanya dengan begitu Anda bisa beristirahat dengan baik. Dengan cara ini, tubuh Anda akan pulih lebih cepat. Ayo pergi. Kembali untuk menemani Yutang sementara aku mengejar tidur. Menghela nafas. Bagaimana Anda bisa mengejar tidur seperti ini? Ini. Bukankah buruk di siang bolong? Saudara Xiao Cheng. Kembalilah denganku untuk mengejar tidur. Perjalanan ini sama sekali bukan tentang mengejar tidur. Ini mematikan. Hei, hei. Semua anggota, berkumpul di komuna. Semua anggota, berkumpul di komuna. Ai Xiaozi mempertahankan medan listrik di medan magnet. 60%, 80%, 100%. Untungnya, Xiaozi Fangneng ada di sini. Jika tidak, dengarkan suara klakson. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan. Berkumpul di komuna. Semua orang merebut kembali pegunungan tandus. Dan merebut kembali pegunungan tandus. Bagaimana komuna tiba-tiba dimulai? Pegunungan tandus telah direklamasi. Ada yang tidak beres. Saudara Xiao Cheng. Menghela nafas. Saya harus mengurus beberapa hal penting. Kali ini adalah bisnis yang sangat serius. Saudara Xiao Cheng. TSK, tunggu aku di rumah. Saudara Xiao Cheng. Selamat pagi, selamat pagi. Apakah semua orang sudah ada di sini? Siapapun yang tidak ingin berpartisipasi, tetapi Anda harus mengurangi poin kerja. Sekretaris cabang, Yutang kami merasa tidak enak badan. Dia tidak datang. Xiao Ziking. Ini adalah perjanjian otonomi komuna. Merasa tidak enak badan juga tidak apa-apa. Poin kerja juga akan dikurangi. Buku itu. Jika Yutang kita tidak datang. Berapa banyak poin kerja yang akan Anda kurangi? Xiao Ziking. Anda adalah pemuda terdidik yang dikirim ke pedesaan. Ini adalah poin kerja. Ini akan mempengaruhi pekerjaan yang Anda tugaskan di masa mendatang. Ini juga mempengaruhi alokasi pekerjaan. Masalah ini cukup serius. Ini agak kontraproduktif. Xiao Ziking. Anda adalah pendukung utama kami. Bagaimana kalau kita semua menunggu Anda? Pergi dan panggil Shen Ziking itu. Iya, Xiao Ziking. Dia hanya ingin orang datang. Apapun mudah ditangani. Bahkan jika dia ikut. Dia beristirahat di samping. Itu juga baik-baik saja. Di mana Sekretaris Jiang, dia juga dapat diberikan poin yang sesuai. Dengan begitu, Anda tidak akan kehilangan poin. Xiao Ziking. Petugas Liu benar. Itu benar-benar berkat itu. Jiang Zhishu. Itu ada banyak poin yang akan kurangi. Beberapa kata. Aku masih akan membiarkan Yutang di keluarga kami beristirahat di rumah. Kita harus kehilangan 10 poin kerja. Xiao Ziking, ya. Anda baru saja sampai di sini, bukan? Dan tidak banyak pekerjaan. Setelah mengurangi poin kerja Anda akan menjadi negatif. Jiang Zhishu, tidak apa-apa. Aku akan membantu Yutang bekerja sedikit lebih banyak nanti. Bantu dia menebusnya. Xiao Ziking. Menghela nafas. Anda mengatakannya sendiri. Maka saya akan kehilangan poin kerja saya. Kamu tidak bisa menyimpan dendam terhadapku. Menghela nafas. Ini adalah pekerjaan saya. Ini juga pekerjaan yang adil dan adil. Tidak apa-apa, Sekretaris Cabang. Kami tidak terlibat dalam masalah ini. Aku pasti tidak bisa menyalahkanmu. Menghela nafas. Baiklah. Baiklah, anggota-anggota tersebut. Ayo berangkat sekarang. Dan merebut kembali pegunungan tandus. Baiklah. Ayo pergi. Oh sayang, Sekretaris Jiang. Mengapa kita merebut kembali pegunungan tandus hari ini? Menghela nafas. Tahun ini adalah tahun bencana lainnya. Ada 1000 kekeringan. Komite kabupaten kami diharapkan keluar. Produksi biji-bijian anggota akan menurun lagi. Itu sebabnya saya memobilisasi. Ini tentang membudidayakan lebih banyak gunung tandus. Tanam ubi jalar. Ubi dan semacamnya. Untuk berjaga-jaga jika Anda tidak membutuhkannya. Sekretaris Jiang. Terus terang. Ini adalah gunung dengan banyak kerikil. Bahkan jika direklamasi, menanam ubi jalar dan ubi. Mereka juga tidak dapat menghasilkan output apapun. Iya. Tapi lumbung itu sudah kering. Bahkan jika lumbung tidak diamankan,
Ah, kami juga harus memastikan pasokan makanan anggota. Menghela nafas, output rendah-rendah. Ransum anggota adalah gigitan adalah gigitan. Xiao Ziqing, ya Anda tidak tahu. Komune kami, namun, jatah itu cukup. Di sebelahnya adalah komune itu, selalu ada orang Rusia yang mati. Sekretaris Jiang, sebenarnya, saya tidak merekomendasikan reklamasi kembali Pegunungan Tandus. Ini merebut kembali Pegunungan Tandus. Akan lebih baik membiarkan anggota melakukannya. Mereka melakukan pertanian. Liu bertanggung jawab atas urusan. Itulah yang Anda katakan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Xiao Ziqing, ya, Anda juga tahu itu. Pertanian kolektif juga membutuhkan biji-bijian. Bahkan jika mereka tidak membutuhkan makanan, itu pasti dibutuhkan dedak, daun sayuran busuk, dan sebagainya. Tetapi pada tahun 1960-an, kita semua orang biasa seperti itu. Hidup dari dedak dan dedak. Di mana Anda akan menemukan makanan untuk babi, sapi, dan domba? Iya. Itu tidak cukup. Sekretaris Jiang. Izinkan saya bertanya, jika Anda menyumbangkan biji-bijian, bisakah Anda memproses poinnya? Ah, donasi biji-bijian apa? Siapa yang akan meninggalkannya? Xiao Ziqing, ya, Anda masih terlalu muda. Adegan tahun 1960-an. Siapa yang memiliki biji-bijian untuk disumbangkan? Semua orang adalah mengenakan celana tanpa selangkangan dan bokong telanjang. Bukankah itu? Siapa yang memiliki biji-bijian cadangan untuk disumbangkan? Ya, persis. Semua orang adalah mengenakan celana tanpa selangkangan dan bokong telanjang. Siapa yang memiliki biji-bijian cadangan untuk disumbangkan? Itu benar. Tepat. Xiao Ziqing. Izinkan saya mengatakannya seperti ini. Jika Anda dapat menyumbangkan biji-bijian, jangan sebutkan saya sedang mencatat poin kerja. Ini komite kabupaten. Anda harus dihargai dan diakui juga. Itu benar. Xiao Ziqing. Jika Anda dapat menyumbang ke toko biji-bijian, dan untuk mengisi kembali kas nasional, jangan bahkan menyebutkan pujian. Maka itu adalah pahala kelas 1. Tugas pekerjaan dijamin, termasuk perumahan. Itu semua mungkin. Ya, pasti. Liu Gan adalah sekretaris cabang Jiang. Berapa banyak biji-bijian yang akan disumbangkan? Hanya dengan begitu seseorang dapat dicatat untuk prestasi kelas 1. Menghela nafas. Xiao Ziqing, ya, saya kira saya tahu. Anda bertanya dengan sangat teliti. Maka Anda benar-benar ingin menyumbang. Liu Gan adalah sekretaris cabang Jiang. Biarkan saya jujur dengan Anda. Saya memberitahu Bibi Wang saat itu. Ketika mereka ingin menukar biji-bijian dengan barang antik, saya bersedia berdagang dengan Anda. Xiao Ziqing. Apa katamu? Bantu saya memutar alat tenun. Saya akan membantu Anda. Saya akan membantu Anda. Bibi Wang. Bisakah Anda membantu saya menghidupkan mesin? Anggota komune. Siapa yang memiliki peninggalan lama di rumah? Saya bersedia berdagang dengan makanan dan persediaan. Makanan saya saat itu. Masih banyak yang tersisa. Karena Anda dapat menyumbangkannya, saya hanya ingin menyumbangkannya. Datang ke yutan kami. Menebus poin kerja. Kedua, melayani rakyat. Ah, sekretaris cabang Jiang. Apakah itu saat Xiao Ziqing membuat furnitur? Ya, saat itu. Tidak. Saya belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Anda dapat menyumbangkan biji-bijian. Mengapa sekretaris ingin kami mengganti furnitur? Menukar biji-bijian sangat menggoda. Bibi Wang. Saat itu, saya berdengar. Kenapa aku belum pernah mendengar kamu menyebutkannya? Sekretaris, Anda tidak bertanya. Bukan Bibi Wang. Apakah ini pertanyaan? Xiao Ziqing benar. Ah, menukar biji-bijian dengan barang antik. Bagaimana Anda meneruskannya kepadanya? Pertukaran furnitur seperti apa untuk barang antik? Tepat. Bagaimana Bibi Wang bisa seperti ini? Bibi Wang ini. Apakah otak Anda begitu panas sehingga Anda menjadi konyol? Apa yang kurang dari usia 60-an kita? Apakah Anda tidak tahu apa yang sedang terjadi? Apakah Anda tidak tahu sama sekali? Baiklah. Kembali ketika saya mengganti furnitur. Siapa di antara Anda yang tidak berlari lebih cepat dari yang lain? Pada saat seperti ini, dia menyalahkanku. Xiao Ziqing. Apakah Anda tidak setuju? Bibi Wang. Utama. Saat itu, dia membantu saya mempermainkan urusan masyarakat publik. Saya harus berterima kasih. Saat itu, saya masih memikirkannya. Komune tidak pernah kekurangan biji-bijian, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi itu adalah Bibi Wang. Tapi itu adalah Bibi Wang. Itu kesalahan Anda. Anda tidak bisa hanya menginginkan alat tenun sendiri. Dia memobilisasi komunitas publik. Mengapa bersikeras menukar furnitur dengan barang antik? Oh, Bibi Wang ini. Jadi ada keegoisan. Anda menginginkan alat tenun. Anda bisa sendirian. Tanyakan Xiao Ziqing untuk itu. Kembali pada tahun 1960-an. Makanan sangat berharga. Ya ampun. Baiklah. Xiao Ziqing saat itu. Perdagangan biji-bijian untuk barang antik. Anda juga tidak memikirkannya. Berapa banyak makanan yang bisa dimiliki Xiao Ziqing? Biji-bijiannya adalah bencana bagi kita. Betapa membantunya. Apakah Anda tidak setuju? Iya. Bibi Wang membuat poin yang bagus. Iya. Xiao Ziqing, ikut kami. Datang dengan kereta api. Ketika Shen Ziqing tiba, dia hanya membawa tas. Bahkan komune. Bagasi terdaftar sudah termasuk. Xiao Ziqing tidak memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Saya kira mereka perlu mendapatkan biji-bijian. Bertukar item dari anggota lama kami. Itu sulit. Baiklah, kalian sudah selesai untuk cendekiawan muda Xiao. Menghela nafas kata-kata yang diucapkan sebelumnya. Ini seperti paku yang jatuh ke tanah. Ah, kapan Anda pernah melanggar janji Anda? Anda menukar furnitur dengan barang antik. Siapa yang belum pernah beralih sebelumnya? Menghela nafas. Xiao Ziqing, ya. Berapa banyak biji-bijian yang Anda rencanakan untuk disumbangkan? Menghela nafas. Xiao Ziqing, ya. Berapa banyak biji-bijian yang Anda rencanakan untuk disumbangkan? Depot biji-bijian kabupaten kami penuh. Seharusnya tidak ada banyak masalah. Ah. Depot biji-bijian kabupaten. Ah. Xiao Ziqing. Saat itu, mereka menukar biji-bijian dengan barang antik. Jadi bagaimana Anda mengubahnya?
Setidaknya, Anda membutuhkan sekantong beras, kantong tepung putih, dan beri semua orang semangka. Kantong beras, kantong tepung putih, dan semangka. Oh wow, sungguh rugi. Baru pada saat itulah Bibi Wang menyadari bahwa dia kalah. Menghela nafas. Ganti dengan sekantong beras. Dan sekantong tepung putih. Dan semangka. Ini adalah akhir dari itu. Saya bahkan tidak bisa menciumnya lagi. Semua orang. Mari kita tidak merebut kembali pegunungan tandus juga. Jika Anda kekurangan makanan, aku akan memperdagangkan benihmu. Berapa banyak biji yang ada? Aku akan menukarnya untukmu. Berapa banyak biji-bijian yang dipanen sepenuhnya? Xiao Ziking. Anda tidak bisa begitu saja mengatakan hal-hal seperti itu. Ya, Xiao Ziking. Biji-bijian hasil penuh. Baik, itu kita, beberapa tahun produksi. Anggota yang terhormat dan pemuda terdidik. Aku, Xiao Cheng, bersungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Isi depot biji-bijian kabupaten kami. Kemudian bagikan biji-bijian kepada semua orang. Saya bisa melakukan keduanya. Ya Tuhan, di mana Xiao Ziking mendapatkan begitu banyak biji-bijian? Berapa banyak biji yang ada? Cukup tukarkan dengan jumlah biji-bijian pada produksi penuh. Xiao Ziking tidak kalah. Semua orang. Kembali pada tahun 1960-an. Ini adalah periode khusus. Berapa banyak upaya yang bisa saya, Xiao Cheng, berkontribusi? Lakukan saja upaya sebanyak mungkin. Xiao Ziking. Kemudian saya akan melaporkannya. Ini adalah biji-bijian dari seluruh kabupaten. Tapi ini masalah besar. Jika Anda tidak mengandalkan kata-kata Anda, maka saya dalam masalah. Sekretaris Jiang, jangan ragu untuk melapor ke komite kabupaten. Mengisi lumbung dan lumbung kabupaten kami. Maksud saya apa yang saya katakan. Selain itu, saya baru saja menyebutkan bertukar biji-bijian. Juga ditulis sebagai angka. Semuanya, beri saya waktu untuk bersiap-siap. Besok saya akan pergi ke lumbung untuk mengisi lumbung. Lusa, semua orang bisa pergi. Markas Brigade Komune. Mari kita tukar biji-bijian di tempat. Baiklah. Xiao Ziking, ya kali ini, Anda melayani negara dan rakyat. Tapi dia telah memberikan kontribusi besar. Dia tidak berkontribusi banyak. Itu semua berkat ruang sistem. Xiao Ziking, ya, penyimpanan biji-bijian kami telah kosong selama beberapa tahun. Jika bukan karena Xiao Ziking mengisi gudang biji-bijian, kami tidak menabung cukup selama bertahun-tahun. Jika bukan karena Xiao Ziking mengisi gudang biji-bijian, kami tidak menabung cukup selama bertahun-tahun. Xiao Ziking, kesabaran dan sebagainya. Situasi kami. Itu telah disetujui oleh komite partai kabupaten. Dia melaporkannya ke negara bagian. Tidak akan lama. Perbuatan Anda, ini akan menimbulkan sensasi nasional. Dia bahkan menerima 3 pahala khusus. Semua ini mungkin terjadi. Direktur, Anda tidak perlu berusaha keras untuk melakukannya. Terima kasih sekali lagi. Saya akan bangga. Menghela nafas. Pemuda berpendidikan, ya, jadi bagaimana jika Anda bangga? Sangat bangga. Selain itu, perbuatan Xiao Ziking. Itu sesuatu yang bisa dibanggakan. Baik. Direktur, saya akan kembali ke komune dulu. Baiklah, silakan. AAI Xiao Zi. Berapa banyak tepung putih jagung yang tersisa di ruang sistem? Lumbung luar angkasa sistem Ding masih penuh. Dikemas sesuai kapasitas. 10%. 30%. 50%. 80%. Panen selesai. Penanaman selesai. Semua kecerdasan panen disimpan di ruang penyimpanan. Tidak. Ruang sistematis untuk budidaya tanaman. Panen yang besar tidak buruk. Tapi di siang hari, saya sudah menggunakannya untuk mengisi lumbung nasional. Mengapa masih dikemas sekarang? Mengapa masih dikemas sekarang? Ai Xiao Zi telah ditingkatkan. Ruang sistem penanaman. Itu telah tumbuh lagi dalam waktu singkat. Apakah tuan rumah menimbun makanan? Jagung, gandum, semangka, beras. Membongkar masing-masing secara bersamaan. Di sana-sini, dan di sana-sini. Dengan ini, penduduk desa tidak perlu lagi khawatir. Tidak ada makanan yang tersisa. Setelah anggota beralih, berbagai benih. Saya menanam kembali ruang sistem. Saudara Xiao Cheng, mengapa kamu belum pulang? Yutang, apa yang membawamu ke sini? Mengapa Anda tidak ada di rumah? Istirahatlah yang baik. Saudara Xiao Cheng. Saudara Xiao Cheng, jagung, gandum. Ya Tuhan. Mengapa ada begitu banyak biji-bijian? Siapa yang menurunkan barang di sini? Dan semangka. Saudara Xiao Cheng, biji-bijian ini. Mungkinkah Saudara Xiao Cheng mendapatkannya? Saudara Xiao Cheng benar-benar mengesankan. Punya begitu banyak biji-bijian.
Yutang. Dia merasa dia tidak lagi layak untuk saudara Xiao Cheng. Yutang benar-benar gadis yang baik. Mungkin hanya di sini. Pada tahun 1960-an, itu sebabnya gadis yang begitu luar biasa ada. Puas. Tidak sia-sia kehormatan. Yutang, ada apa? Saudara Xiao Cheng. Bagaimana Anda mendapatkan semua biji-bijian ini? Saya. Saudara Xiao Cheng. Dalam perjalanan kembali dari Yutang. Kemudian Bibi Wang memberitahuku. Saudara Xiao Cheng, kembalikan ke depot biji-bijian kabupaten. Biji-bijian yang disumbangkan. Saya menyumbang hanya sedikit. Saudara Xiao Cheng tidak bisa membodohi Yutang. Yutang masih tahu tentang depot biji-bijian kabupaten. Tidak hanya sedikit. Saudara Xiao Cheng tidak mementingkan diri sendiri. Ini bukan hanya tentang tanggung jawab negara. Peran Yutang masih menjadi tanggung jawab. Saudara Xiao Cheng, ayo pergi. Yutang, kita akan pergi kemana? Kemana lagi dia bisa pergi? Pergi tidur. Yutang telah tidur sepanjang hari di siang hari. Di malam hari, saya menemani saudara Xiao Cheng. Mungkinkah Yutang menginginkan seorang anak? Ransum publik saya dari kemarin. Bukankah periode pembayaran sudah kedaluarsa? Baiklah. Menghela nafas. Ini Zhao Dashun. Hai. Haha. Anggota yang terhormat. Sekarang izinkan saya mengambil gulungan. Lihat benih siapa yang masih ada. Tidak ada yang diserahkan. Wang Guifang. Iya. Ah. Li Ergo. Tiba. Tentara Zhao. Tiba. Li Youchai. Orang-orang tahun 1960-an benar-benar sederhana dan jujur. Bahkan jika saya tidak ada di sana, urutan mereka sama bagusnya. Benih yang akan diganti juga tidak kurang. Memang, yang baik tidak hanya sedikit. Maksudmu Xiao Ziking benar-benar mampu. Mereka benar-benar berhasil mendapatkan benih. Tentu saja, Sekretaris Jiang, terima kasih kepada Xiao Ziking. Jika tidak, anggota yang lapar akan menjadi masalah. Itu cukup bagi kita untuk minum sepanci anggur. Iya. Menghela nafas, Xiao Ziking. Chen Ziking. Kalian semua datang sini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya pikir Sekretaris Jiang terlalu kooperatif. Takut mengganggu Sekretaris Jiang. Tidak ada gangguan, tidak ada gangguan. Xiao Ziking. Anda tidak ada di sini sekarang. Saya memberi Anda klik. Jumlah biji. Lihatlah, bukan? Sekretaris Jiang dapat diandalkan. Saya Xiao Cheng, tidak perlu melihatnya. Lihatlah. Itu benar. Desa kami, pada titik ini masih cukup andal. Xiao Ziking, saya sudah melapor ke komite kabupaten itu. Sudah dilaporkan. Masalah ini. Saya bertindak terlebih dahulu dan melaporkan kemudian. Itu sebabnya saya meminta izin Anda. Saya bersama Anda dan Shen Ziking. Atas nama 2 orang. Laporkan benih yang Anda tukar ke atas. Poin karya Shen Ziking kali ini. Dia seharusnya kembali. Saya. Selesai. Sekretaris Jiang. Titik kerja Yutang dapat memulihkan masalah ini. Saya benar-benar berterima kasih kepada Anda. Dan mengubahnya menjadi minyak. Saya akan mengundang Sekretaris Jiang, petugas Liu, untuk menanganinya. Duduklah dan makan sedikit makanan kukus. Hei. Tidak. Bertanggung jawab atas urusan. Pergi dan ambil kupon makanan dari komun kami. Tiket lain-lain, bawa semuanya ke Xiao Ziking. Baiklah. Hei, Sekretaris, itu tidak perlu. Xiao Ziking, berhenti membuat alasan. Bagaimanapun juga, kami adalah komuna. Bagaimana mungkin tidak ada alasan untuk tidak memberi penghargaan kepada mereka? Ya, hahaha. Haha. Saudara Xiao Cheng. Sebenarnya ada tiket sikat gigi di sini. Dan suara sabun. Yutang. Hari ini, mari kita lakukan. Jadi saya hanya pergi berbelanja dengan bebas. Pertama, belikan kami pakaian yang indah. Berpakaian sedikit lebih bergaya. Menghela nafas. Ini bukan hanya pengeluaran mendadak. 123 buah. Seorang rekan dengan tentara 50 sen? Kamrat, Anda memiliki ingatan yang baik. Itu benar. Di tahun 60-an ini. Siapa yang akan menjadi seperti terakhir kali? Sama seperti menimbun. Saudara Xiao Cheng. Ayo datang kali ini. Operasi masuk dan pemasaran harus dihargai. Apakah semua kupon jatah telah dihabiskan? Tiket bonus. Komune. Kaum homoseksual. Terakhir kali, saya membawa subsidi. Kali ini, Anda memiliki tiket hadiah lagi. Apa sebenarnya latar belakang Anda? Saya. HMPH. Saudara laki-laki kami Xiao Cheng. Itu mengesankan. Tidak hanya itu. Ke gudang biji-bijian negara. Menyumbangkan banyak biji-bijian. Dan begitu tidak mementingkan diri sendiri. Mereka bahkan menukar biji-bijian dengan anggota. Sumbangkan biji-bijian ke perbendaharaan biji-bijian. MMA. Hari ini, kami mengunjungi koperasi pemasok dan pemasaran. Itu karena komune. Hadiah. Saudara laki-laki kami Xiao Cheng. Banyak tiket biji-bijian. Tiket lain-lain. Dan tiket bioskop. Saya tidak menyangka Yutangku begitu bangga. Kenapa saya tidak menyadarinya sebelumnya? Kamrat. Hari ini, kami di sini untuk membeli beberapa bahan makanan. Apa yang Anda inginkan? Saya ini. Tiket lain-lain. Kupon biji-bijian. Membeli semuanya. Totalnya adalah 238 yuan dan 200 sen. AA Xiaozi adalah 239 yuan. Mencari troll 80 sen Anda. Hei, tunggu sebentar, kawan. Beri saya gaun bergaya lainnya.
Wan Pieci wanita yang modis. Bagi saya, kamarad, apakah Anda memiliki kamar pas di sini? Ikuti saya di sini. Silakan. Yutang, kamu terlihat sangat bagus, seperti peri yang turun ke bumi. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna untuk bakat dan kecantikan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Saudara Xiao Cheng. Sekretaris Jiang, apa yang membawamu ke sini? Masalah sekretaris, saya merasa sangat mendesak. Kita harus bergegas ke komite kabupaten dan meminta bala bantuan. Iya, dihapus dari komite kabupaten. Sekretaris Jiang, hei hai, Kamarad Xiao. Sekretaris Jiang, Liu bertanggung jawab atas urusan. Menghela nafas, apa yang kalian semua lakukan? Kelihatannya sangat mendesak. Kamarad Xiao, Kamarad Chen. Kalian, jangan kembali ke desa pegunungan untuk saat ini. Mengapa? Xiao Ziking. Anda masih belum tahu, kami berada di belakang bukit, dan bukan hanya beruang hitam besar, dan harimau. Bibi Wang naik gunung untuk mengumpulkan kayu bakar dan melarikan diri. Sao Dashun masih terjebak di pegunungan. Harimau. Hei, masih ada lagi, yang itu bersamamu. Kedua pemuda berpendidikan itu dikirim ke pedesaan. Saya khawatir itu tidak akan terjadi sekarang. Sekarang seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dengarkan Bibi Wang. Itu dibawa pergi oleh harimau ganas. Xiao Cheng, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda tinggal di kota kabupaten? Jadi, Sekretaris Jiang, Liu bertanggung jawab atas urusan. Anda akan pergi, menghela nafas. Kami pergi ke kabupaten untuk mengajukan permohonan pasukan. Bahkan harimau mulai memakan orang. Kita harus memikirkan cara. Sekretaris, kita perlu bergegas ke komite kabupaten untuk mendapatkan bala bantuan. Kalau tidak, bagaimana dengan Sao Dashun? Dia masih tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Ya, ayo pergi, ayo pergi. Sekretaris Jiang, petugas Liu, tunggu sebentar. Sekretaris Jiang, Liu bertanggung jawab atas urusan. Saya pikir begitu. Mari kita lawan harimau itu sendiri. Ah, saudara Xiao Cheng. Bagaimana kita harus bertarung? Itu harimau yang ganas. Yutang, Anda tidak tahu. Terakhir kali, ya, saya bahkan membunuh beruang hitam besar. Sekretaris penyelamat Guo Jiang dan petugas Liu. Hati-hati different. Ya, menghela nafas. Xiao Ziking, kali ini berbeda. Kali ini harimau ganas. Harimau bahkan lebih kuat dari beruang hitam besar. Kecepatannya jauh lebih cepat. Selain itu, sekarang harimau sudah mulai memakan orang, memakan banyak orang. Ini masih merupakan permintaan untuk keamanan pasukan. Ya, Xiao Ziking. Selain itu, kami tidak memiliki cukup orang saat ini. Kedua pemuda berpendidikan itu sekarang mungkin sudah hampir berakhir. Iya, menghela nafas. Sekretaris Jiang, petugas Liu. Saya bisa melakukannya sendiri. Oh sayang, tidak, itu tidak diperbolehkan. Sekretaris Jiang benar. Bahkan jika itu adalah saudara Xiao Cheng. Terakhir kali, saya membunuh beruang itu. Namun, harimau jauh lebih cepat daripada beruang. Yutang, Yucai, jangan khawatir, tidak apa-apa. Terakhir kali saya menebang kayu, tidak ada yang terjadi seperti sebelumnya. Sekretaris Jiang, Liu bertanggung jawab atas urusan. Bukankah Sao Dashun masih terjebak di gunung? Menunggu Anda untuk melamar pasukan tidak begitu cepat. Saya akan, dia langsung pergi. Menghela nafas, menghela nafas. Apa yang baru saja dikatakan Xiao Ziking? Dia bilang dia ingin pergi sendirian untuk melawan harimau yang ganas. Sendirian. Saudara Xiao Cheng, hei, Bibi. Tolong jangan memperburuk keadaan. Tepat. AAI Xiaozi, pencarian inframerah untuk harimau. Tetap waspada sepanjang. Bertemu dengan harimau ganas, diburu secara langsung dengan cerdas. Tidak ada harimau di dekatnya. Tidak, benarkah? Alarm, ada mayat di dekatnya. Alarm, ada rumah tangga di dekatnya. Mungkinkah Sao Dashun? Bau darah yang begitu kuat. Tuan rumah telah tiba di tempat tujuan. Tujuan, di depan kiri Anda. Itu adalah pemuda terdidik yang pergi ke pedesaan bersama kami yang meninggal. Sao Dashun. Sao Dashun. Inframerah mendeteksi harimau. Inframerah mendeteksi harimau. Tong Zige. Anda sebaiknya dapat diandalkan. Apakah ini yang dimaksud dengan ketakutan alami? Saya jelas sangat terkendali. Tapi masih ada rasa gugup dan ketakutan. Harimau itu bergerak. Hai. Mungkinkah harimau itu sangat jauh? Apakah Anda memperhatikan saya? Analisis Xiao Zi. Harimau itu tidak menemukan tuan rumah. Sepertinya mengepung umat manusia. Mungkinkah itu adalah Sao Dashun? Harimau terdeteksi, mengubah target. Menyerang tuan rumah. Baik-baik saja. Dengan kakek Mutongzi di sini. Beri saya satu. Membunuh. AAI Xiao Zi. Siap berburu.
Serangga besar benar-benar besar. Tidak heran Anda adalah salah satunya. Aai Xiaozi. Zhao Dashun. Zhao Dashun. Zhao Dashun. Zhao Dashun. Xiao Ziking. Saya di sini. Heh. Aduh. Zhao Dashun. Zhao Dashun. Dan mengambil air dari sungai lingkuan. Aai Xiaozi. Pesanan bagus Xiao Ziking. Apakah kamu juga mati? PFFT. Kamu adalah orang yang mati. Bangun. Kami kembali ke komune bersama. Ah. Apa? Ada juga komune di aula neraka. Lihat ke belakang. Tak satu pun dari kami meninggal. Jika dia tidak mati, maka dia tidak mati. Mengapa kamu menamparku? Mendesis. Aku tidak akan menamparmu. Anda masih berpikir kita semua sudah mati. Baiklah, cepat bangun. Jika Anda tidak segera kembali, istri saya akan khawatir. Datang. Oh sayang. Mengapa kamu belum kembali? Apa yang harus saya lakukan? Xiao Ziking telah kembali. Zhao Dashun juga kembali. Menghela nafas. Hehe. Kembali. Saya kembali. Saya kembali. Kembali. Selama Anda aman. Saudara Xiao Cheng. Saya pikir Anda tidak akan kembali. Yutang. Saya kembali, bukan? Tidak apa-apa. Saya sudah membunuh harimau besar itu. Yutang tidak akan membiarkanmu bertingkah tangguh lagi. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, apa yang harus saya lakukan? Mulai sekarang, bukankah cukup untuk tidak memamerkan kekuatan Anda? Saudara Xiao Cheng bersumpah. Yutang. Aku, Xiao Cheng, bersumpah. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berbahaya lagi. Saudara Xiao Cheng. Hidup kita semakin baik sekarang. Kehormatan. Saudara Xiao Cheng, lihat. Memuji Xiao. Ini adalah pahala khusus yang diberikan oleh negara. Memuji Xiao. Sekretaris. Ini dia. Sekretaris Jiang. Saya kembali. Xiao Zikinglah yang menyelamatkan hidupku. Sekretaris Jiang. Xiao Ziking ada di sini untuk komune kami. Dia membunuh harimau itu. Gunung belakang, ya, mulai sekarang, itu benar-benar aman. Oh sayang. Itu bagus. Itu bagus. Senang Anda kembali. Xiao Ziking, ya, Anda akhirnya kembali. Beberapa saat yang lalu, semua orang masih bertanya-tanya. Jika Anda tidak kembali, bagaimana kita bisa menjelaskan hal ini kepada negara? Bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada orang-orang? Anda terlalu baik. Anda terlalu baik. Xiao Ziking. Anda benar-benar sesuatu bintang keberuntungan desa kami. Senang Anda kembali. Senang Anda kembali. Sekretaris Jiang. Kita juga harus mengenali mereka. Di mana Xiao Ziking? Menghela nafas. Iya. Xiao Ziking. Negara. Ini menegaskan perilaku donasi biji-bijian Anda. Putuskan untuk memberikannya kepada Anda. Kehormatan dan pujian tertinggi. Dan menganugerahkan mereka semua. Bekerja di Departemen Kereta Api Kabupaten. Wah. Baiklah. Hahaha. Betapa indahnya. Xiao Ziking. Anda adalah model bagi kami pemuda terdidik. Xiao Ziking. Bagus. Dan itu diberikan kepada Xiao Ziking. Sebuah rumah di kota kabupaten. Wah. Baiklah. Hei, lihat. Haha. Hai. Selain itu, komite kabupaten didasarkan pada negara bagian. Berikan kehormatan tertinggi kepada Xiao Ziking. Diberikan khusus Xiao Ziking, Shen Ziking, spanduk pemuda terdidik kehormatan terbaik. Baiklah. Hehehe. Heh. Hahaha. Tidak buruk. Betapa indahnya. Saudara Xiao Cheng. Kakek benar. Yutang. Kota kabupaten kami. Saya punya rumah sekarang. Hidup akan menjadi lebih bahagia dan lebih bahagia. Baiklah. Baiklah.